Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memperagakan praktikum teknik listrik dengan titel atau judul adalah rangkaian RLC paralel. Seperti diketahui bahwa sifat-sifat listrik ada sifat-sifat beban, ada RLC yaitu resistif, induktif, dan kapasitif. Maka untuk mempelajari hal-hal tersebut kita akan mencoba menganalisa dengan rangkaian RLC paralel. Adapun peralatan maupun bahan-bahannya seperti bahwa ini adalah unit indukansi, kemudian ini adalah unit kapasitansi, dan ini merupakan unit resistansi. Ini bisa dipakai untuk 3 fase, ya, untuk unit induktor. Kemudian kapasitor ini untuk kawanan kapasitor juga bisa dipakai untuk disiapkan untuk 3 fase. Kemudian alat-alat lain yang digunakan adalah power supply, kemudian power meter, kemudian alat ukur yang lain, ada tang ampere, nanti ada multimeter dan alat-alat pengukur. Namun dalam percobaan kali ini karena kita memakai sumber satu fase, maka nanti ada alat hanya unit satu fase saja yang digunakan. Untuk selanjutnya nanti teman-teman setelah data diperoleh, maka kalian bisa membaca dan menyelesaikan laporan dengan mengacu pada petunjuk praktikum yang sudah diberikan kepada kalian semuanya. Kali ini nanti Anda bisa menganalisa data-data yang sudah diperoleh yang akan diperagakan oleh teman-teman kalian. Ya, dari situ silahkan untuk mengolah data yang sudah diperoleh. Mungkin dari situ dari saya. Selanjutnya rangkaian RLC paralel akan diperagakan dan dijelaskan kepada teman-teman. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan cara membuat rangkaian AC seri. Pertama-tama kami akan menjelaskan alat-alat yang digunakan sebagai pembuatan rangkaian AC seri, yaitu ada arus atau PLN. Yang kedua ada power supply. Power supply ini gunanya untuk mengatur suatu tegangan. Selanjutnya ada kabel. Kabel ini sebagai penghubung arus. Selanjutnya ada power meter. Power meter ini fungsinya untuk sebagai pengukur, ada Cosby, ada voltmeter, ada waktu, ada ampere, ada kWh dan watt. Selanjutnya di sini ada berupa beban, yaitu di mana ada suatu 3 beban. Yang ini beban R, yang ini beban L, yang ini beban C. Dan selanjutnya ini ada suatu terminal atau penghubung arus. Di sini kita akan belajar merangkai rangkaian AC seri. Kita mulai ini input dari power supply. Lalu kita akan masang output dari power supply. Sini. Pada dasarnya output itu akan dipasangkan dengan input. Lalu kita output dari power supply ini kita pasangkan dengan input dari power meter. Lalu dari output power supply kita sambungkan ke beban R. Di beban R ini kita menggunakan lampu 5 watt. Lalu dari output beban R kita sambungkan ke input L. Dari output L kita sambungkan ke input
input C. Lalu di sini ada penghubung dari penghubung ini digunakan karena kurang panjangnya kabel. Lalu kita gunakan penghubung ini, kita hubungkan output dari power meter ke input beban L. Setelah kita merangkai, kita akan di sesi pengambilan data. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah menghubungkan input ke sumber listrik. Harus bareng itu. Oh ya, di sini kita usahakan untuk menancapkannya bersamaan. Lalu yang kedua adalah di sini kita variabel tetapnya lampu ini berukuran 5 watt. Oke. Lalu untuk variabel acuannya kita menggunakan di sini power supply L, beban L dan beban C. Untuk yang pertama kita menggunakan power supply sebesar 100 volt. Oh ya, sekedar pengetahuan, di sini kita menggunakan power meter. Power meter di sini ada tegangan minimumnya. Tegangan minimum di sini 50 volt dan tegangan maksimumnya sebesar 220 volt. Di sini kita akan menggunakan tegangan sebesar 100 volt. Kita akan menggunakan variabel acuan di sini. Beban L ini sebesar 10 putaran. Capek. Oke, selanjutnya kita akan variabel acuan selanjutnya adalah beban C. Oke, kita nyalakan dulu. Agak keras ya. Dan ini sebesar 30%. Oke, setelah itu kita bisa lihat lampunya masih kurang ini ya, masih redup gitu ya. Lalu kita melihat pengukurannya di sini. Di sini ini udah ini ya, enak ya pakai digital. Udah ada ini untuk voltnya. Voltnya di sini. Ini untuk ampere sama ini untuk wattnya. Watt. Lalu untuk mencari cos P, kita bisa memencet di sini, pencetan kecil ini. Nah, kita dapatkan cos P sebesar 0,6. Lanjut untuk percobaan yang kedua, kita menggunakan tegangan sebesar 150 volt. Ya. Itulah. Lalu kita menggunakan variabel acuan yang kedua, beban C 20 putaran. Oh ya, beban L maksud saya. Karena tadi udah ada 10, jadi hanya ditambahkan 10 lagi. Sudah. Dan untuk beban C kita pakai sebesar 40. Setelah lalu kita dapatkan data sebesar cos P 0,796. Oke, untuk percobaan selanjutnya kita menggunakan tegangan sebesar 200 volt. Oke, sudah. Lalu kita menggunakan beban L sebesar 30 putaran.
Lalu untuk beban C sebesar 50. Dan kita dapatkan data ampere 0,02 ampere, cos pi sebesar 0,888, Action. Berhubungan tadi di voltmeter tadi ada kesalahan di pengukuran ampermeter. Kita akan menggunakan yaitu tangmeter. Tangmeter ini akan menggunakan arus ampere AC. Sebenarnya di sini bukan kesalahan sih, lebih tepatnya kayak alat ini tuh kurang sensitif gitu untuk arus yang kecil gitu. Makanya kita menggunakan alat Tangmeter yang lebih sensitif. Silakan. Yaitu ya langsung saja kita gunakan. Di sini arusnya tadi sama 100 di power supply, di beban L tadi sama 10 putaran dan beban C-nya tadi 30 dan kita hasilnya sendiri 0,02 ampere. Oke, lanjut. Selanjutnya kita kembali ke putaran yang ke-20. Selanjutnya beban C-nya 40 dan power supply-nya 150. Lihatnya di sini. Oh, udah. Dan ampermeternya berubah. Tunggu stabil dulu. Tunggu stabil. Salah satu aja. 0,04 ampere. 0,04 ampere. Selanjutnya kembali ke putaran ke-30. Beban C-nya 50 dan power supply-nya harus ke 200. Maka hasilnya 0,05 ampere. Jadi pada saat ini yang tegangannya 100 volt itu dan beban R-nya tetap 5 watt, beban L-nya itu tadi 10 putaran, beban C-nya 30 itu kita mendapatkan arusnya itu 0,02 ampere dan cos pi-nya itu 0,600. Nah, untuk percobaan keduanya itu untuk tegangannya 150 volt, untuk beban R-nya masih 5 watt, beban L-nya 20 putaran, beban C-nya 40 dan kita mendapatkan hasilnya itu 0,04 ampere dan cos pi-nya 0,796. Dan untuk percobaan terakhir kita yaitu percobaan ketiga, bebannya masih sama, beban R-nya masih sama 5 watt. Kita menggunakan 200 volt, beban L-nya 30 dan beban C-nya 50. Kita mendapatkan hasil 0,05 ampere dan cos pi-nya 0,888. Ya. Di sini kami akan mensimulasikan rangkaian AC paralel dengan metode vektor dan resonansi paralel. Untuk yang pertama kita akan menggunakan metode vektor. Jadi di sini kami akan mencoba untuk merangkai rangkainya. Untuk rangkaiannya yang ini. Itu contoh gambar rangkaian yang akan kita buat.
Nah, Selanjutnya kami akan langsung mensimulasikan rangkaian tersebut. Oke, di sini dari power supply ini bagian input, ini output sama seperti tadi. Di bagian output kita sambungkan ke input bagian power meter. Selanjutnya dari bagian outputnya, bagian output power meter kita sambungkan ke input pada beban R. Di sini kita masih rangkaian seri. Untuk di melakukan paralel, kita mulai di bagian beban R. Jadi dari seri ke paralel ini R1 itu maksudnya lampu 1, R2 itu lampu kedua. Lalu dari output beban R kita sambungkan ke input pada beban L. Dari output beban L kita sambungkan ke terminal. Disambungkan ke terminal ini karena kabelnya ini kurang panjang, jadi kita memakai terminal ini untuk sebagai penjembatan saja. Selanjutnya rangkaian lampu pada beban R2, beban R di R2 kita masukkan ke inputnya. Jadi ini dari output beban R kita masukkan ke input beban C. Selanjutnya input beban C kita lakukan ke yang sini, ke para ini terminal, lalu kabel lagi, lalu output terminal dihubungkan ke output power meter, supply meter. terminal. Baiklah, kami di sini sekarang akan menjelaskan tentang rangkaian resonansi paralel. Berarti dulu ininya Ini rangkaian dari resonansi paralel. Di sini yang rangkaian pertama tadi kan lampunya ada dua. Sedangkan di rangkaian resonansi paralel ini di rangkaian isinya ini dihilangkan lampunya. Jadi di sini contoh yang pertama tadi kan. Selanjutnya kita akan memutuskan lampu 1. kita copot aja lampunya. Kita langsung lepas saja lampunya. Selanjutnya kabel yang di lampu ini kita lepas, lalu kita hubungkan. Ini pakai ini aja. Kita langsung hubungkan dari output power meter ke input beban C. Gampang kan? Sangat gampang. Lalu kita langsung coba aja ya pengambilan datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini kami akan melanjutkan pengambilan data rangkaian AC paralel dengan metode vektor. Di sini rangkaiannya yaitu ada beban L, beban C, beban R, dan power supply.
So, mau berapa? Untuk data pertama Untuk data pertama kita akan menggunakan beban R sebanyak yaitu sebanyak 10 putaran. ya, Sudah selesai. Selanjutnya ini di beban C kita melakukan sebesar 20% dari beban C. vektornya. Rangkaian vektornya itu seperti ini, bisa kita lihat tuh. Jadi ntar paralel ke IR dan ke IA, ada IA dan akan paralel ke IB seperti itu. Nah, di IA itu, lihatin dulu. Di IA itu ada beban R dan ada beban L yang saling seri. Nah, di IB itu ada beban R sama ada beban C yang saling seri juga seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat kalau pengambilan datanya untuk L-nya sudah 10 putaran dan C-nya 20%, tulis Mas Iqbal. 20%. Dan kita di sini akan menggunakan voltase awal sebesar 75 volt. Nah, ayo kita mulai. Ayo, mulai. Ya. Pertama-tama kita sambungkan ke terminal jangan lupa harus bareng ya guys. bareng. Nah, Ini lalu kita putar ini power supply sampai menunjukkan angka 75. angka 75. Hop, nggak apa-apa. Sip, sampai 75. Di sini berarti sudah menyentuh 75. Bisa kita lihat di sini untuk menghitung untuk mencari cos P-nya. Nah, cos P-nya sebesar 0,946. 946. Kita balikin lagi. Nah, bisa kita lihat di sini lampu yang IA, ini IA yang akan berhubungan dengan IL sudah lumayan terang, tapi yang berhubungan dengan C masih sudah menyala tapi masih redup. Nah, bisa untuk mengambil data ininya arus ampernya bisa kita pakai itu. Kita pasang di sini. Pertama IR1 dulu. IR1 tuh ini. Ya, IR1 ini. Nah, di sini ya. Bisa kita lihat IR1-nya tuh 0,01. Nah, Selanjutnya kita akan menghitung IL. IL-nya ternyata sama 0,01. Berarti terbukti bahwa IR1 dengan IL itu terpasang seri karena sama. Sekarang kita hitung untuk IR yang kedua. Untuk IR kedua itu sebesar 0,01 juga ya. Sekitar 0,01 ya, 0,1. Dan kita hitung IR-nya, IC-nya maksudnya juga sebesar, lihatlah, 0,01. Apalagi yang belum? Sudah semua ya? Nah, setelah itu kita naikkan beban beban L-nya sebesar 15 putaran. 15. Nah, dengan beban L15 untuk data kedua IC-nya beban C-nya sebesar 30%. Nah, dengan beban R yang tetap sama dan voltase yang dinaikkan sebesar 100. Bisa kita lihat di sini diputer hingga menyentuh angka 100.
tipis-tipis. Op. Naikin dikit lagi. Op. Aduh, dikit-dikit Ki. Udah. Cukup nggak pas gini ya. Berarti bisa kita lihat di sini voltasenya sudah 100 Dan dan kita lihat sendiri. Cospimeternya 0,968. Lalu kita lihat sendiri lampunya menyala Nah, lampu nyala lebih terang. dari lampu sebelumnya. Dan kita hitung IR1 IR1-nya. di sini biar nggak kelihatan ini. Oh ya, maaf. Aduh. Di IR1-nya IR1-nya menunjuk angka 0,02. lebih. Selanjutnya ke IL beban Ini IL yang tetap 0,02. Berarti terbukti bahwa ini terpasang seri karena sama. Dan ini kita lanjut ke beban IR1-nya 0,01 dan beban IC-nya sama juga 0,01. Udah semua ya. Lanjut ke yang kondisi ketiga, di mana beban L-nya adalah sebesar 20 putaran. 20 putaran. Dan beban C-nya sebesar 40%. 40%. Dan ininya sebesar 110 ya. Ya. 110, naikkan terus. Op. Dikit-dikit. Op, dah. Sip. Bisa dilihat di sini lampu bertambah terang lagi. Di sini berarti voltasenya sebesar 110. Sudah ditulis Mas Iqbal? Dengan voltase 110 kita bisa mencari Cospi-nya sebesar 0,975. 975. Sip. Kita bisa mencari IR-nya. IR-nya sama seperti tadi. IR1-nya IR1-nya besar 0,02. Lanjut ke IL IL-nya sebesar sama 0,02 juga. Dan juga IC I- IR2 ini ya. IR2. Ada pesan. Sip. IR2-nya sebesar 0,01 dan IC ya, IC-nya sebesar 0,01 0,01. sama. Sip. Nah, jadi ini hasil data untuk metode vektor yang dimana kita memasang R yang selalu sama, yaitu lampu 15 watt dengan L kondisi pertama adalah 10 putaran, C 20% dan voltase 75%, didapatkan Cospimeternya 0,946 dan bisa kita buktikan di arusnya, di mana arus A adalah arus seri dari IR1 dan IL, mendapatkan angka sebesar 0,01 dan 0,01. Bisa dibuktikan bahwa di sini terpasang secara seri. Dan arus B yang dimana ada arus IR2 dipasang secara seri dengan IC, mendapatkan angka yang sama pula, yaitu masing-masing 0,01. Di kondisi yang kedua, dimana kita memakai beban R yang masih sama, yaitu lampu 15 watt dengan L 15 putaran dan beban C 30%, dan kita memakai voltase 110 volt, didapatkan 100 volt, didapatkan Cospi sebesar 0,968. Dan kita bisa dilihat di sini arus A yang dimana arus seri antara IR1 dan IL mendapatkan masing-masing 0,02, dan arus B yaitu arus seri IR2 dan IC mendapatkan
masing-masing 0,01. Di sini di kondisi ketiga di mana kondisi R masih sama menggunakan lampu 15 watt, beban L 20 putaran, beban C 40% dan voltase 110%, didapatkan cos pi meter 0,975 dan kita bisa didapatkan di sini arus A arus seri antara IR1 dan IL 0,02 dan arus B arus seri IR2 dan IC 0,01. Ya, di sini kita akan melakukan pengambilan data pada rangkaian AC paralel di metode resonansi paralel. Bisa kita lihat rangkaiannya. Jadi rangkaiannya hampir seperti tadi, cuman bedanya di sini kita menggunakan beban R satu saja di seri dengan beban L. Langsung saja kita melaksanakan pengambilan data. Jadi di sini kita menggunakan 3 percobaan. Untuk percobaan yang pertama kita menggunakan beban L sebesar 10 putaran. Sudah, selanjutnya kita menggunakan beban C sebesar 20%. Bisa kita lihat pada segitiga merah di sini sudah menunjukkan 20% dan menggunakan beban R dengan lampu sebesar 15 watt. Selanjutnya kita akan memasang input dari power supply di sini ke terminal. Diusahakan untuk bersamaan. Selanjutnya kita menggunakan tegangan sebesar 75 volt. Bisa kita lihat pada power meter. Ya. Ini beda-beda dikit ya guys. Setelah itu kita akan mengukur cos pi dengan cara mengklik di sini dan kita dapatkan cos pi sebesar 0,931. Jadi di sini mulai dari R-nya itu 15 watt dengan L 10 putaran, PTR dengan C 20% dan voltase berapa tadi? 75. Kita mendapatkan cos pi sebesar 0,931. 0,931. Sip. Selanjutnya kita akan mengukur Arus arus A dulu. R. Oh ya. Arus A yang seri dengan IR dan IL. R dan L ya. Lanjut kita hitung IR-nya dulu. Kita hitung IR, kita bisa menghitungnya di sini. Dan kita dapatkan IR sebesar 0,02 lah. 0,02. Selanjutnya kita akan mengukur arus di L. Dan kita dapatkan arus sebesar 0,02. Selanjutnya kita akan mengukur beban C atau IC. Kita ukur di sini. Dan kita dapatkan IC sebesar 0,01. Untuk percobaan kedua kita menggunakan beban L sebesar 15 putaran. Kita menggunakan beban C sebesar 30%. Bisa kita lihat di segitiga warna merah di sini menunjukkan angka 30. Selanjutnya kita
menggunakan tegangan sebesar 100 volt. Bisa kita lihat pada power meter di sini. Oh, nggak apa-apa. Sedikit. Nggak apa-apa. Nah, Dikit. kita 100 volt. Selanjutnya kita akan mengukur Kospi dengan cara mencari di sini. Kita dapatkan Kospi sebesar 0,974. Selanjutnya kita akan mengukur arus, yaitu arus A dan arus B. Arus A di sini kita mengukur arus di R dan arus di C, yang mana L. arus di L maksud saya, yang mana di sini tersusun secara seri. Kita bisa ukur IR di sini dan kita dapatkan arus di R sebesar 0,02. Selanjutnya kita akan mengukur arus di C atau IC di sini. IL maksud saya. Kita dapatkan arus IL sebesar No, mati.